Rel kereta ini merupakan saksi bisu peradaban. Ia memisahkan dunia yang kontras antara harapan dan realitas, antara kemakmuran dan keterbatasan. Di tepian jalur besi ini, kisah-kisah tentang semangat hidup menanti untuk digali. Rel kereta api bukan sekedar jalur besi yang membentang dari satu titik ke titik lainnya. Lebih dari itu, ia menjadi simbol perbedaan dan keterhubungan. Di satu sisi rel mungkin berdiri bangunan-bangunan megah yang menggambarkan harapan dan kemakmuran. Namun di sisi lainnya, terlihat kehidupan yang sederhana, mencerminkan keterbatasan dan perjuangan. Rel ini memisahkan dua dunia yang kontras, tetapi sekaligus menghubungkannya. Ia menjadi saksi bisu bagi banyak kisah tentang orang-orang yang mengejar mimpi, tentang mereka yang bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Setiap tepian rel menyimpan cerita yang menunggu untuk ditemukan, menghadirkan narasi tentang semangat harapan dan realitas yang berjalan beriringan. Narasumber Ibu Eti, begitulah ia biasa disapa, adalah salah satu dari sekian banyak warga yang menjadikan pinggir rel kereta sebagai tempat mencari nafkah. Setiap harinya, ia berjuang keras untuk menghidupi keluarganya yang tinggal di sebuah rumah dekat pinggir rel kereta api. Di sebelah rel ini, kehidupan terus bergerak, dari anak-anak yang bermain tanpa peduli bahaya hingga masyarakat yang tetap tersenyum meski menghadapi tantangan yang besar. Namun, kenyataan seringkali jauh dari harapan. Masyarakat setempat tentunya selalu mendengar kebisingan deru kendaraan besi. Kemudian ada Bapak Muhammad yang lebih akrab kita kenal sebagai Pak RT. Beliau adalah ketua RT di wilayah sekitar Gang Pinggir Rel RT 12 RW 10. Sebagai seorang ketua RT, beliau aktif dalam mengelola lingkungan dan membantu berbagai kebutuhan warganya. Kemudian bersama kita juga hadir Ibu Ulfah atau yang akrab dipanggil Nenek Padang oleh warga sekitar. Beliau merupakan salah satu warga yang telah lama tinggal di kawasan ini dan sangat memahami kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar sini. Pengalaman dan cerita beliau tentu akan sangat menarik untuk kita simak bersama. Kalau Sampai kadang-kadang jam berapa gitu? kalau lagi sehat ya jam 6 juga udah buka, kalau udah bangun tidur jam 6 sampai jam 9. Bismillah. Iya. Kalau lagi kadang-kadang kan waktu rame ya, ngerti gitu kadang-kadang jemput jam 10. Ya, gimana ya? Namanya ibu tuh udah tua, dulu kan punya pemikirannya biar bisa ngurusin anak, biar bisa sambil jualan di rumah gitu loh, misalnya buka warung di rumah. Karena dulu anak kan masih kecil-kecil. Saya tinggal di rel kereta api itu sejak tahun, kalau nggak salah saya masuk ke sini itu tahun 1995. 95 kayaknya saya masuk sini. Penghasilan mah ya kalau buat ibu aja ya cukup lah. Tapi namanya ada anak, ada cucu, wajar ya. Seperti jualan seperti ini dimakanin cucunya, dimakanin anaknya, tombok. Wajar itu mah. Yang penting ada yang buat nombokinnya. Enggak, karena udah kebiasaan mungkin ya. Jadi nggak bising enggak. Jadi biasa. Kalau pertama kali ya namanya saya kan hidup dari kampung pinggir rel juga. Ke sini pinggir rel juga sama aja. Jadi nggak ada bedanya. Kalau saya nih masalahnya saya di kampung juga dari Bumiayu di pinggir rel maksudnya. Udah terbiasa. Mereka yang tinggal di dekat rel kereta api menjalani hidup dengan semangat yang luar biasa. Namun di balik setiap rutinitas ada tantangan yang berat. Pendidikan menjadi mimpi yang mahal, tak semua anak di sini bisa terus bersekolah. Ada pula yang harus bekerja untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oh, enggak. Karena saya itu punya anak kecil, terus sudah agak gedean dikit, banyak nganggurnya, iseng-iseng. Pulang aja ya. Ya alhamdulillah, mungkin udah jalannya sampai Ya, tahun.
karena nggak adanya kemampuan untuk membeli rumah yang bersertifikat. Jadi ya kemampuannya kayak gini ya ikutin alur. Kalau punya mungkin kelebihan kayak gitu ya mungkin pindah kan rumah yang benar-benar kayak apa namanya dah komplek kayak gitu. Jarak dekat membawa risiko besar. Tidak jarang kecelakaan terjadi di sini. Selain itu, akses ke layanan keselamatan masyarakat setempat juga menjadi tantangan utama. Sering dengar tabrakan. Nah, saya takut melihat, saya takut. Kalau orang nyebrang, kita teriakin. Kereta. Di tengah kesulitan, kebersamaan menjadi kekuatan. Mereka saling mendukung, berbagi cerita, dan menciptakan momen-momen berharga selayaknya keluarga. Itu udah sering kejadian. Bahkan kemarin kejadian demi kejadian yang mengganggu perjalanan kereta api udah sering terlaksana, udah sering kejadian lah. Cuman ya himbauan itu ada dari pihak kereta api, cuman sekedar himbauan, nggak ada untuk khusus cuman untuk perapian supaya tanaman nggak tinggi biar kereta itu lihat lampu gitu loh. Jadi jangan sampai jalan itu terganggu, barang-barang harus minggir semuanya gitu, harus dipinggirin semua ya gitu aja himbauannya. Nggak kayak gini nih. Kayak gini nih termasuk harusnya kan kalau PT KAI kan udah nggak boleh nih, dulu udah pernah digusur karena kepanasan kan, kayak gini kan panas nih, jadi bikin lagi karena panas Mbak. Kalau ini nggak ada nih panas banget di sini, jadi pada bikin lagi. Sebenarnya nggak boleh ini, udah himbauan udah ada, batasnya kan sampai sini nih. Cuman ini kan maju karena panas, kalau hujan juga masuk ke air, jadi dipasang lagi gitu. Himbauan mah sering dihimbau yang maju-maju gitu loh, yang kalau batas kayak gini masih wajar nih Mbak nih. Kalau yang ini nih kemarin aku barusan dihimbau sama PT KAI, kita rapat sama Pak RW sono di kantor RW ya, masalah tentang ini ada kejadian kayak gitu. Akhirnya rapat dari pihak KAI melaporkan RW ke RT gitu. Ketimpangan sosial semakin nyata. Orang-orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin semakin menderita. Pemerintah seakan-akan hanya peduli pada kepentingan segelintir elit besar, sementara nasib rakyat kecil terabaikan. Kalau memang pemerintah mau nyediain rumah susun, mungkin harusnya ya rumah susun itu semuanya yang terdampak itu. Karena kalau ada penggusuran, kalau nggak ada ya dia juga betah di sini sih Pak. Kalau nggak ada penggusuran ya masih betah di sini. Kalau terpaksanya ini lahan untuk kepentingannya KAI atau pemerintah, ya kita membuat apa lagi, ya kan? Kita cuma bisa itu aja, mesti mempersilahkan lah, karena ini lahan pemerintah bukan lahan pribadi. Kisah mereka adalah pengingat bahwa di balik setiap kesulitan ada kekuatan manusia yang luar biasa. Mari kita peduli dan bergerak untuk menciptakan perubahan.